Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Julfikar dengan NIM 056391959 dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktik 1 tentang deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam tugas ini, terdapat 5 soal yang harus dikerjakan, mulai dari deklarasi variabel sederhana, array 1 dimensi, array 2 dimensi, hingga linked list. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menuliskan program fungsi dari setiap bagian kode serta hasil output yang dihasilkan saat program dijalankan. Soal pertama meminta kita mendeklarasikan variabel bertipe data float dengan nama struktur baris. Di Java, tipe data float digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan seperti 3,14 atau 0,5. Bedanya dengan double, float memiliki presisi yang lebih kecil dan hanya membutuhkan 4 byte memori. Cara mendeklarasikannya seperti ini. Perhatikan huruf F di belakang angka 0,0. Ini wajib ditulis di Java untuk memberitahu compiler bahwa nilai ini bertipe float bukan double. Kalau tidak ditulis, Java akan menganggapnya sebagai double dan program akan error. Soal kedua meminta kita membuat variabel bertipe string bernama susunan kata baru yang berisi teks pemrograman struktur data Java. String di Java digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Yang perlu diperhatikan, penulisan string di Java diawali huruf kapital S, berbeda dengan tipe data primitif seperti integer atau float yang huruf kecil semua. Kodenya seperti ini. Nilai string selalu diapit tanda kutip 2. Kalau kita cetak dengan sistem outPrintin, maka outputnya akan menampilkan teks tersebut. Soal ketiga meminta kita membuat array 1 dimensi bertipe integer bernama 8 angka yang berisi 8 angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Semua nilainya harus bertipe data yang sama. Cara mendeklarasikannya. Tanda kurung kurawal digunakan untuk langsung mengisi nilai saat deklarasi. Array ini memiliki 8 elemen dengan indeks mulai dari 0 sampai 7. Jadi, 8 angka array 0 bernilai 10, 8 angka array 1 bernilai 12, dan seterusnya. Untuk mencetak semua isinya, kita menggunakan perulangan for each.
Outputnya akan menampilkan semua angka secara berurutan. Soal keempat meminta array 2 dimensi bertipe string bernama 2 angka dengan 3 baris dan 3 kolom. Berisi angka 2 sampai 18. Array 2 dimensi bisa dibayangkan seperti tabel, ada baris dan kolom. Ini sering dipakai untuk mempresentasikan matriks atau grid. Deklarasinya, perhatikan tipe datanya adalah string, bukan integer, sesuai permintaan soal. Makanya setiap angka ditulis di dalam tanda kutip untuk mencetak isinya. Kita gunakan dua perulangan bersarang, perulangan luar untuk baris, perulangan dalam untuk kolom. Soal terakhir dan yang paling menarik adalah membuat linked list bernama urutan list angka berisi angka 15, 28, 33, 47, dan 59. Linked list adalah struktur data berupa rangkaian node yang saling terhubung. Setiap node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Berbeda dengan array yang ukurannya tetap, linked list bersifat dinamis, kita bisa menambah atau menghapus elemen dengan mudah. Di Java, kita tidak perlu membuatnya dari nol karena sudah tersedia di library java.utils.linkedList. Pertama, kita import dulu, kemudian deklarasikan. Tanda integer, artinya linked list ini hanya menyimpan data bertipe integer. Metode .add digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian akhir list. Bagaimana kalau kita cetak dengan sistem outprint urutan list angka, outputnya langsung tampil seperti ini. Sekarang kita jalankan program lengkapnya.
Bisa kita lihat outputnya. Soal pertama, struktur baris bernilai 0,0. Kemudian soal kedua, susunan kata baru menampilkan teks yang kita masukkan. Soal ketiga, 8 angka mencetak 8 angka berurutan. Soal keempat, 2 angka tampil dalam format tabel 3x3. Soal kelima, urutan list angka menampilkan kelima angka dalam linked list. Semua soal berhasil dijalankan tanpa error. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas praktik 1 struktur data Java. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.